Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, yang kami hormati narasumber YAT pada kesempatan hari ini, yang kami hormati beserta YAT Bapak Ibu semuanya, guru beserta staf karyawan, termasuk anak PLP, dan kedua Bapak Ibu kita panjatkan puji kepada Allah SWT atas limpahan hidayah ayahnya kita bisa berkumpul di ruang guru ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nanti masing-masing ada 1 jam. Pak Moti dibagian 1 jam, kemudian Bu Rani dibagian 1 jam, ada narasumber hari ini. Kemudian narasumber berikutnya Bu Pipik sama Bu Ian hari Senin. Jadi hari ini ada 2 orang narasumber, masing-masing 1 jam, begitu pada itu akhirnya. Kemudian nanti hari Senin ada 2 narasumber, Bu Pipik generasinya kemudian kemudian Bu Yang generasinya Bu Nining. Ya. Nanti mudah-mudahan ada generasi generasinya Pak Lemon ada, generasinya Pak Wadoyo ada, generasinya Pak Bersono juga ada, generasinya Burinda juga ada yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Bapak Ibu, insya Allah tahun ini kita terbesar menerima yang mau CBB ada 4 orang. Kasih pos tepuk Bapak Ibu monggo. Sekarang kita bersama dengan Madiun sudah masuk ke loka 2 ya. Loka 0, loka 1, loka 2. Kemudian nanti akan berlangsung selama 5 bulan. Ya, kemarin loka 1, loka 0 di SMA 1 Wijaya, loka 1 ada di SMP 1 Wijaya, loka 2-nya adalah di SMA 1 Wijaya. Nanti ada loka 3 begitu Bapak Ibu. Tapi di rangkaian ini untuk depannya kami sudah matur Bulina kemarin, Bu Devi, Bu Winar, tahun depan kalau masih ada CBP lagi kami siap meloloskan belasan guru dari SMA Negeri 2 Wijaya. Allahumma kami tidak meloloskan 1-2 tapi sama dijelasan kalau persyaratannya sekarang tidak dibatasi dengan umur yang 50 dan 50 masih bisa diperoleh karena sangat dibutuhkan oleh karena kebutuhan dari kepala sekolah semakin banyak, juga dari pengawas juga semakin banyak, sedangkan stoknya di Kabupaten Madiun masih sedikit, masih minim, sehingga perlu ada stok-stok baru khususnya yang dari ASN, P3K juga ada, tapi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Berikutnya nanti setelah lagi ada pendaftaran ASN, untuk yang BPT semuanya wajib daftar. Pas saat tes nanti seminggu sebelumnya saya bebaskan untuk tidak mengajar dispensasi, mengajar belajarnya cukup di sekolah di perpus. Nah, tempat mana yang nyaman, boleh di perpus, boleh di aula, boleh di kantin, atau mungkin dia, atau mungkin di mana saja, kalau nyaman untuk bisa belajar, yang penting kelasnya dikembalikan. Harapan saya yang jumlahnya GTP banyak segera diangkat jadi ASN Allahumma dan bisa kembali lagi ke SMA 2 Wijaya. Harapan saya itu untuk biasanya kalau nanti Bapak Ibu sembuh kurang ya tak bebaskan 2 minggu. Waktu materinya banyak pun bebaskan. Tapi ada yang dibaca oleh Bapak Ibu. Kalau itu dibaca sembuh bocor nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau perlu, kalau Bapak Ibu butuh, pesan Bu Akmi nanti biar diberikan buku khusus untuk tes nanti sudah diberikan. Ini adalah bentuk fasilitas dari sekolah yang biasa kami lakukan di SMK PGRI yang kemudian yang dunia sekarang dari 70 tinggal 29, semuanya sudah
angkat semuanya. Jadi juga dengan pelayanan yang prima terhadap para guru GTT, utamanya terhadap yang sudah mengabdi di sebuah lembaga seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka IHT dari para CTP dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya, meningkatkan prestasi pengembangan peristiwa saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi motivasi dari Bapak Kepala Sekolah perihal tentang calon guru penggerak. Berikutnya acara yang keempat adalah acara inti, yaitu acara inti yang akan dibantu oleh Bapak Murti yang akan mengambil tema besar yaitu budaya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu berinteraksi dengan narasumber supaya kita mendapatkan pengimbasan, dapat ilmu. Walaupun kita sudah tua, mungkin dapat ilmu dari anak yang muda, kita tidak perlu malu. Sebelumnya kami berikan kepada Pak Murti dan Pak Ellen terima kasih untuk Bapak Agus dan Pak Wil bisa menyesuaikan. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Bukan semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dan penuh cinta. Itu inspirasi Ibu Nindya, penuh cinta. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan memberi diseminasi tentang guru penggerak. Jadi guru penggerak di sini selama kurang lebih nanti 6 bulan ya, 6 bulan, dan ini sudah berproses selama kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan itu sudah ada beberapa materi-materi dan modul yang telah kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama itu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat ini adalah budaya positif. Nah, dan di aksi nyata hari ini saya akan berbagi dan sharing kepada Bapak Ibu guru semuanya tentang budaya positif. Tapi sebelum itu saya ada ice breaking sebentar Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk bergerak ya, bergerak. Iya, ada senang sedikit. Oke, Bapak Ibu silakan kita berdiri semuanya ya. Jadi nanti saya lihat kalau tidak ada yang bergerak, nanti saya ajak maju ke depan untuk bergerak bersama saya di depan. Oke. Sam-sam. Ulangi ya Bapak. Enggak sama aja ini juga.
nyanyi kuli-kuli. Nyanyi dhewe. Yo Mas Yo. Dapat Bapak Ibu ini. Ini lebih cepat lagi. Ini lebih cepat lagi. Iya, kuya lho kabeh. Jarang iki. Ojo enek. Mantap. Pakai itu ada apa? Baik, sudah panaskah Bapak Ibu? Yos. Tidak nyampe. Ini saja Pak. Terima kasih. Oke, dengan ini kita merasa terpanaskan ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi ke yang kedua. Nah, jadi izinkan saya untuk memberi salam penggerak kepada Bapak Ibu guru. Salam penggerak. Nah, sebelum masuk kepada materi saya mengajak Bapak Ibu guru untuk senyum selama 30 detik. Giginya kelihatan kalau. Oke, jadi saya di sini mengajak guru untuk bersama-sama berbagi pengalaman sharing dengan penuh cinta. Baik. Seorang guru. Jadi guru selain di buku dan ditiru adalah guru itu guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ada di sini. Salah satunya adalah disiplin positif, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep yang dapat kita terapkan di kelas atau di sekolah kita. Nah, di sini kita fokuskan kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara. Jadi, cara penerapan disiplin yang mengarahkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja yang dapat kita adopsi ke dalam menumbuhkan kesadaran diri tersebut? Dapat kita adopsi dalam ini dia, nilai-nilai kebajikan dapat kita adopsi dalam karakter profil pelajar Pancasila. Nah, juga kita sudah menerapkan profil-profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran
yang kita ampu. Itu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu salah satunya. Selain ini, kita dapat juga mengadopsi dari nilai-nilai yang lain, yaitu nilai kebajikan The Virtus Project. Apa saja nilai kebajikan yang ada di dalam Virtus Project? Yaitu ada peduli, rajin, integritas, kesantunan, semangat. Nah, jadi kita bisa mengadopsi nilai-nilai tersebut dan kita aplikasikan ke dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Nah, salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan adalah keyakinan kelas. Nah, jadi sedikit cerita, kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu kelas 10-3. Jadi mereka sangat antusias sekali saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah fondasi ya Bapak Ibu, fondasi dan arah tujuan sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan untuk memecahkan masalah ketika mereka ada masalah di dalam kelas. Jadi ketika mereka ada masalah di dalam kelas, mereka harus ingat, oh keyakinan kelas yang kita buat itu seperti ini. Kita melanggar apa tidak? Seperti itu ya. Nah, jadi keyakinan itu guru itu sangat berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Apalagi di sini adalah wali kelas. Jadi wali kelas itu adalah berperan aktif dan berperan penuh di dalam membuat keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, jadi keyakinan itu ada proses membuatnya. Jadi tidak semerta-merta kita membuat keyakinan kelas, kita butuh keyakinan kelas, tidak boleh bawa HP di kelas, tidak boleh makan di kelas. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya dan ada tahapannya. Yang pertama adalah merumuskan aturan kelas. Nah, merumuskan aturan kelas di sini adalah proses pembuatan serangkaian peraturan yang mengatur perilaku siswa di dalam kelas. Jadi melibatkan semua kelas, semua murid di kelas untuk membuat aturan yang jelas dan relevan dengan situasi dan kebutuhan di kelasnya. Contohnya itu nanti yang dalam kalimat aturan kelas itu dilarang main HP. Yang satu, yang kedua tidak boleh makan di dalam kelas. Itu contohnya di kalimat merumuskan aturan kelas. Yang kedua, mengubah aturan kelas ke dalam kalimat positif. Itu jadi menyusun kembali kalimat yang tadi di dalam aturan tadi, mengubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Contohnya, makanlah di luar kelas saat jam pelajaran. Terus menghormati Bapak Ibu guru di dalam kelas dengan tidak bermain HP. Seperti itu ya. Jadi mengubah kalimat-kalimat aturan menjadi kalimat yang lebih positif dan enak didengar. Selanjutnya adalah mengeneralisasi aturan. Jadi setelah membuat aturan, mengubah ke kalimat positif, kita generalisasi aturan tersebut. Apa maksudnya? Yaitu menyusun aturan yang lebih umum. Jadi aturan-aturan yang kita buat itu kan nanti akan ada banyak dan mirip-mirip pastinya. Nah, dari mirip itu betul diringkas dan dibuat yang menjadi umum ke menjadi yang lebih khusus. Begitu. Contohnya itu bisa menghormati Bapak Ibu guru dengan tidak main HP dan makan saat jam pelajaran. Jadi nanti kalimatnya bisa digabung-gabung karena itu hampir sama. Yang terakhir adalah menuliskan keyakinan kelas. Jadi dari generalisasi tadi kita meyakini apa saja yang akan kita terapkan keyakinan kelas itu di kelas kita. Jadi dengan kalimat-kalimat positif yang telah kita buat tadi.
saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk berproses dan membuat keyakinan kelas di sini dulu. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Jadi kita di sini nanti akan saya ajak belajar bersama untuk membuat keyakinan kelas dalam tahap-tahap 4 tahap tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya buat di sini kelas 1A dan 1B. Nanti silahkan berkoordinasi bagaimana kelas kita akan berjalan dengan baik dalam 1 tahun ke depan, yaitu dengan kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi ada 4 tahap ya. Jadi nanti akan ada 4 tahap yang akan Bapak Ibu tuliskan di kertas ini nanti yang saya akan bagikan. Setiap kelas 4 nanti. Satu deret ini adalah satu kelas. Jadinya nanti Bapak Ibu yang satu deret ini berkoordinasi membuat keyakinan kelas. 4 saja. Satu deret ini 4 saja. Bisa. Jadi nanti kita akan melewati tahap pertama. Iya Bu. Masing-masing guru bisa, masing-masing. Berarti itu nanti akan menjadi keyakinan mata pelajaran. Bisa sekali Bu. Nah, jadi di sini yang saya jadikan contoh adalah wali kelas. Begitu, karena biasanya di dalam kelas itu terjadi banyak masalah. Nah, dari masalah itu keyakinan kelas bisa membuat mereka tersadarkan kembali. Merumuskan anak-anak, kita hanya melihat, mendampingi dan memotivasi. Jadi kata-kata yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kalimat, gurulah nanti yang akan mengoreksi. Itu ada yang membuat mereka lebih misalnya ada peraturan kan nggak boleh main HP. Ya betul. Tapi dia tidak menuliskan itu gimana? Oh, berarti kan lebih menguntungkan dia. Oh ya, jadi kalau aturan tersebut nanti menguntungkan untuk murid, kita sebagai wali kelas mengingatkan bahwa kalau HP itu mengganggu kalian dalam berproses belajar, berarti harus dimasukkan ke dalam keyakinan dan aturan kelas. Begitu. Jadi keyakinan kelas bisa menambahi, sebagai wali kelas bisa menambahi. Jadi saling menguntungkan nanti. Mulai ya Bapak Ibu. Jadi proses pertama, jadi harus melewati 4 tahap. Yang pertama adalah merumuskan aturan kelas. Jadi merumuskan aturan kelas tadi, kalimatnya masih dalam kalimat kasar. Dilarang main HP, dilarang makan. Begitu. Sudah siap bicara.
foto dikasih ya. Boleh sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kan kita generalisasi aturan-aturan tersebut. Aku ya. Tidak boleh merokok saat pelajaran. Nggak boleh membuli loh, nggak boleh yang membuli teman saat proses pembelajaran. Sudah Bapak Ibu? Jadi setelah membuat aturan, kita rubah menjadi aturan itu ke dalam kalimat positif. Jadi mengubah kalimat dalam aturan diubah menjadi kalimat yang positif. Iya, jadi muridnya. Jadi kan ini saya ibaratkan sebagai semuanya ini menjadi murid. Jadi yang kalimat positif itu adalah suaranya sendiri didampingi wali kelas. Aturan kelas, tulisannya aturan kelas. Nah, dari aturan ini nanti bawahnya nanti mengubah ke kalimat positif. Nah, jadi yang tadi itu larangan atau aturan. Yang kedua adalah mengubah ke kalimat positif. Jadi dari larangan ini kita ubah jadi kalimat positif. Jadi menghormati Bapak Ibu guru saat jam pelajaran dengan tidak makan dan tidak ya sama-sama. Bisa satu kalimat koma terus ini dan loh ya. Dilarang, jangan begitu. Nah, ya tidak boleh. Nah, terus yang di bawahnya itu mengubah ke dalam kalimat positif. Maksudnya Wajahmu mlebu. Wajahmu mlebu to. nah, jadi Wes. menghormati Bapak Ibu guru saat pelajaran jangan tidak menghormati atau makan. Nah, jadi membuat kalimat yang lebih positif. Berarti harus ada kalimat lagi. Jadi kalimat positifnya tidak hanya satu kalimat, ini bisa dua, tiga, tidak hanya mati. Jadi nanti membuat kalimat yang positif.
Nah, kita jadi memilah-milah aturan mana yang sama. Kalau yang sama kita jadikan satu saja. Jadi tidak terlalu banyak aturan, padahal itu aturannya sama. Realisasi. Adakah yang bingung? Boleh. Oh ya, boleh, kita samakan dalam satu kelas ini. Lihat dulu, disamakan dulu. Ini. Nah, jadi kalau ada yang sama, kita tulis satu saja. Tapi kalau tidak ada yang sama, kita tulis semua. Nanti akan menjadi keyakinan. Bu, tanya Bu. Ya, bagaimana? Ini apa? Oh, ini namanya aturan. Ini namanya aturan kelas. Nah, dari aturan ini kita buat kalimat positif. Kalimat positif, misalkan saat jam pelajaran, dalam pembelajaran menghormati bapak ibu guru di dalam kelas bukan aktif banyaknya. Jadi diubah menjadi kalimat positif. Nah, jadi dari sini tadi nanti di sini sudah selesai, nanti dijadikan satu, dikumpulkan, dibelah, digeneralisasi nanti. Iya, betul. Jadi harus
betul. Sebelum zaman lama semuanya diambil tapi satu-satu saja. Diambil yang lebih khusus. Dengan kualitasnya dari benar saya dari Ini membuang sampah pada tempat sampah belum ada, melaksanakan ya ini jelas kebersihan nggak ada. satu saja. Jadi nanti di dalam keyakinan kelas nanti tidak terlalu banyak. Ini aja melaksanakan kebersihan kelas sesuai jadwal. Kan sama aja Generalisasi. Nah, ini saja. Itu sama bu kalimatnya. Kita hanya mengambilnya sama di mental mengadopsi saja. Iya, mengambil dari kalimat positif. kebersihan kelas dan area sekitar. Dalam kalimat positif. Jadi saat dengarkan. Betul, Bu. Berarti iya, bahasanya dibuat lebih sebelum jam pembelajaran diawali dengan membaca Al-Quran gitu ya. Iya betul, jadi harus menunggu kelompoknya, betul. Gini. Ya nunggu dulu. Oh ya, nih dikumpulkan. Generalisasi itu jadi dipilah. Nanti kalau ada kalimat yang sama atau maksudnya sama, itu nanti satu saja yang diambil. Iya benar. Semuanya diambil tapi satu-satu saja. Itu di general, jadi diambil yang lebih khusus. Akhirnya dengan kualitasnya. Oke, saya berdiri. Satu saja. Jadi nanti di dalam keyakinan kelas nanti tidak terlalu banyak. Generalisasi, nah begini saja. Itu bu kalimatnya kita hanya mengambilnya, mengadopsi saja. Iya, mengambil dari kalimat positif. Apakah sudah selesai?
keyakinan kelas belum. Ini aturan kelas, bukan keyakinan. Yang pertama tadi aturan. Jadi aturan itu bahasanya agak kasar dulu. Tidak boleh, jangan. Itu namanya aturan. Setelah aturan mengubah ke kalimat positif. Setelah itu generalisasi. Setelah itu yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ada 4 tahap kita membuat sebuah keyakinan kelas. Baru saja nggak apa-apa. Bukan mungkin. Baru saja. Kan ini menjadi satu kelas. Sakjane awak dhewe wis umur kabeh kok maksimal. Gak dong sik benarnya lesan. Yang tertulis ya ketika itu jadi sekalian. Cek umumnya gitu, dokumentasi. Terus lagi dong itu, kan kayak di sini kalau Pak Ali nggak ngomong sih dulu ya. Ya, masuk kelas dan generalisasi berarti ya aku lagi kesepakatan memaksa aku dewi atau memaksa dari pihak saya anak ambil alurku berarti nggak oleh coba dapat ilmu dari sudah kalau sudah Ya kan boleh, Bu. kita Sebenarnya memaksa nggak boleh. membuat menjadi keyakinan kelas. Anaknya Bu Nurul. Jadi nanti hasilnya nanti akan ditempel di dalam kelas. Sudah selesai? Sudah diantar ke depan ya? Itu ada perjuangan. Tulisan itu membuat like. Nah, ini ada salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 10.3. Nah, jadi ini nanti bisa di print dan ditempel di kelasnya masing-masing. Yang pertama, menghormati Bapak Ibu guru saat jam pelajaran. Yang kedua, berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, meminta izin ketika akan keluar kelas. Yang terakhir, menggunakan dengan bijak segala fasilitas yang ada di kelas dan lingkungan sekolah. Nah, dari keyakinan-keyakinan yang telah ditulis di dalam kelas, kan nanti ada yang melanggar dalam satu kelas tersebut.
tersebut. Kalau di kelas saya contohnya konsekuensinya adalah nanti saat pulang sekolah membersihkan kelas. Begitu konsekuensinya. Jadi konsekuensinya tidak menghasilkan nanti didenda 10.000, itu tidak. Jadi konsekuensinya adalah membersihkan ruang kelas seperti itu. Atau membantu Bapak Ibu guru ketika membutuhkan bantuan. Seperti itu konsekuensinya Bapak Ibu. Apakah sudah selesai kelas 10A? Sudah. Baik, kalau sudah bisa saya tempelkan. Gurunya, guru dan siswa. Jadi konsekuensi itu bareng-bareng. Jadi siswa nanti yang membuat, guru nanti yang akan menyetujui. Itu nanti baik enggak konsekuensinya. Mau diwalik ngomongnya. Baik, dari kelas 10A saya minta tolong untuk presentasi di depan dan menjelaskan bagaimana proses membuat aturan kalimat positif, generalisasi, dan akhirnya disepakati keyakinan kelasnya. Saya mewakili kelas 1. Di sini saya akan presentasi 1A mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama tadi kami sudah membuat aturan kelas, kemudian diubahnya menjadi kalimat positif dan digeneralisasi. Berikut yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan area sekitar kelas. Lalu yang kedua, menghormati Bapak Ibu guru saat KBM dengan tidak makan, minum, dan bermain HP atau gawai. Yang ketiga, sebelum pelajaran dimulai, wajib membaca Al-Quran dan tetap semangat dalam pembelajaran. Mungkin nanti ini bisa juga ditambahin lagi pembiasaan. Ini kan termasuk pembiasaan juga. Lalu yang keempat, menaati peraturan sekolah dengan tidak terlambat masuk kelas dan mengumpulkan tugas. Dan yang terakhir, menghormati guru saat pembelajaran dengan aktif bertanya. Itu tadi Bu Ellen, hasil diskusi dari kelompok 1A. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih 1A. Jadi luar biasa keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati oleh wali kelasnya tadi ya. Jadi seperti inilah nanti Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti bisa diaplikasikan di kelas. Di 1B silahkan, siapa yang mau presentasi? Bu Insia. Selamat pagi Bapak Ibu, ini adalah hasil dari diskusi kelas 1B. Yang pertama kita bikin aturan kelas terlebih dahulu dengan kalimat dilarang makan dan minum tanpa izin guru. Lalu kita olah kembali menjadi kalimat positif, sebaiknya jangan makan dan minum tanpa izin guru. Berarti kata dilarangnya kita hilangkan menjadi lebih positif lagi. Lalu ada generalisasinya, selama KBM berlangsung sebaiknya tidak melakukan kegiatan makan, minum, tidur, dan mengerjakan tugas lain tanpa seizin guru. Lalu kita jadikan itu sebagai keyakinan bersama, yaitu mari kita terapkan selama KBM berlangsung sebaiknya tidak melakukan kegiatan makan, minum, tidur, serta mengerjakan tugas lain tanpa seizin guru. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kelas 1B, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Baik, jadi Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah bisa mempraktikkan praktik baik seperti ini. Jadi nanti bisa kita aplikasikan di dalam kelas dan ini sangat
sebagai wali kelas, karena kalau sampai ada yang melanggar, nanti mereka pasti akan menerima konsekuensi yang mereka buat sendiri di dalam kelas. Dan saya sudah menerapkannya di dalam kelas saya seperti itu. Jadi ini adalah bukti fisiknya nanti yang akan ditempelkan di dalam ruang kelas 10-3. Yang selanjutnya mungkin sudah tadi kita lewati saja ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada materi baru yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ini mungkin kalimat baru ya buat Bapak Ibu guru, tapi tidak untuk calon guru penggerak yang ada di sini. Kita sudah mengulik segitiga restitusi ini selama 1 minggu, bahkan hampir 2 mingguan. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi maksudnya adalah bagaimana cara kita memecahkan masalah kepada anak-anak kita yang bermasalah. Jadi yang dulu ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah itu kita marahi, kita tunjuk-tunjuk, salah ini itu tidak ya. Jadi itu kurang baik. Jadi bagaimana yang baik kita menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana tahapnya? Nah, ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu. Maksud dari menstabilkan identitas yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses. Ya, jadi anak-anak berbuat salah itu bagian dari proses mereka belajar, yang nantinya akan menggeser kegagalan mereka itu menjadi sukses, menjadi yang lebih benar. Nah, jadi menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal. Jadi menyadarkan mereka, ya, menstabilkan identitas, menyadarkan mereka. Kamu contoh kalimatnya seperti ini nanti. Nah, ini berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi ini dari salah satu anak yang ada di kelas saya, yang kemarin bukan membuat onar ya, tapi mereka bersalah. Jadi kemarin itu ada salah satu anak yang berbuat salah, yaitu menendang kaki temannya, yang padahal kaki temannya itu habis kecelakaan, jadi masih lukanya itu belum begitu kering, ditendang oleh anak saya, jadi lukanya itu buka kembali dan darahnya itu mengalir. Nah, jadi tapi anaknya yang ditendang ini tidak mau cerita ke wali kelasnya. Jadi ceritanya ke teman-temannya. Tapi temannya merasa iba, akhirnya temannya bercerita kepada wali kelasnya, sehingga wali kelasnya lapor kepada saya, yang saya adalah wali kelas anak yang menendangnya tadi. Gitu. Jadi akhirnya saya ajak anak saya untuk sharing lah. Saya ajak untuk ini tadi melakukan segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita mengajarkan mereka bahwa tindakan mereka itu tidak benar, kurang tepat. Jadi validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan
sadar, oh ibu saya salah. Nah, jadi kita memberi stimulus kepada anak agar mereka sadar bahwa yang dilakukan anak itu salah. Kita hanya memberi stimulus saja, tidak perlu memaki-maki, tidak perlu menunjuk-nunjuk, tidak perlu kamu itu salah, kamu itu gini, itu tidak ya. Yang terakhir adalah validasi, menanyakan keyakinan. Nah, jadi masih ada hubungannya antara ini dan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi apa yang mereka perbuat ini sudah sesuaikah dengan keyakinan yang kita buat di dalam kelas? Nah, kalau tidak sesuai, apa yang akan kamu lakukan itu juga anak sendiri yang membuat. Jadi bukan gurunya. Karena kamu salah, kamu harus diskorsing, tidak boleh masuk 3 hari. Karena kamu salah, kamu tidak boleh ikut pelajaran saya. Tidak. Jadi menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kepada anak yang bersalah. Jadi anaknya sendirilah yang proaktif. Baik Bu, saya salah. Sebaiknya kalau kamu salah, kamu bagaimana? Itu tugas kita menanyakan. Karena saya salah, saya akan belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Misalnya seperti itu saja. Jadi sebagai guru, kita kembali lagi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Jadi kita di sini sebagai guru adalah memihak murid. Slide terakhir. Nah, jadi kita kembali ke slide awal tadi ya. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Salah satu budaya positif adalah membuat keyakinan kelas dan segitiga institusi yang ada di sekolah. Baik, ini yang terakhir. Demikian diseminasi dari saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru dan bisa diimplementasikan, dapat diaplikasikan dalam kelasnya. Terima kasih. Akhir kata, semoga kita bergerak dan menggerakkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Baik, ada. Baik, Bu, terima kasih. Penjelasan nampaknya sangat bagus. Namun saya ingin bertanya terkait tentang membuat keyakinan kelas, apa kita harus mengikuti tahap-tahap yang sudah dijelaskan seperti ini tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vio. Dalam membuat keyakinan kelas, apakah harus melewati tahap ini ya? Sebenarnya tidak harus, tapi inilah cara yang baik. Jadi biasanya kalau membuat keyakinan kelas itu kalimatnya kan tidak, boleh, jangan, begitu ya. Jadi kita melewati beberapa proses ini dengan berembuk dengan satu kelas, yaitu aturan kelas, kalimat positif, generalisasi menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya adalah positif. Jadi tidak sama dengan aturan kelas seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru untuk waktunya. Baik Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini Bu Ellen akan mengajak kalian untuk menuliskan aturan kelas. Nah, aturan kelas ini tujuannya untuk apa? Jadi untuk kedepannya di kelas kita itu agar bisa berjalan dengan baik. Oke, kalian setuju? Setuju. Yang pertama adalah kalian menuliskan apa saja aturan-aturan kelas yang kalian inginkan untuk kedepannya. Begitu ya? Oke, silakan dituliskan sekarang.
Suharto MPD, Kepala SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun, mengucapkan kita panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya. Kita semuanya keluarga besar SMA Negeri 2 Mejayan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, SMA Negeri 2 Mejayan tahun ini meloloskan 4 guru yang masuk ke CGP, calon guru penggerak. Ada Bu Ellen, Bibit, Pak Murti, dan Bu Erian. Kemudian sudah melaksanakan loka pertama, kedua, kemudian juga loka 0 sudah dijalankan 3 kali, kemudian juga sudah melaksanakan pendampingan, dan terakhir melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan. Mudah-mudahan pengimbasan ini memberikan dampak terhadap pembelajaran yang lebih baik dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan. Mudah-mudahan lebih bisa berinovasi lagi, kreatif atas pengimbasan dari para calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 pada saat ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran diferensiasi yang ada di SMA Negeri 2 Mejayan bisa dilaksanakan dengan menggabungkan 3 gaya belajar, gaya kinetik, kemudian dan video sama visual bisa diterapkan di kelas sehingga bisa meningkatkan prestasi untuk anak didik kami. Saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya dari CGP dan semua warga yang mendukung keberadaan CGP sehingga pembelajaran di SMA Negeri 2 Mejayan semakin sukses. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yogi Arbisko, salah satu guru PPKN di SMA Negeri 2 Mejayan. Saya rekan kerja dari Ibu Ellen, salah satu CGP di sekolah ini. Nah, terkait kegiatan pengimbasan CGP yang dilakukan di hari Jumat minggu kemarin, saya mendapatkan ilmu terkait budaya positif. Nah, ilmu itu sangat bermanfaat dan semoga kedepannya budaya positif dapat diterapkan sangat lebih baik lagi di SMA Negeri 2 Mejayan ini. Sekian, terima kasih, selamat siang.